Siapkan bumbu dan tepung tapioka. Aduk bumbu hingga merata. Lalu aduk bumbu dan tepung tapioka itu menjadi satu. Kemudian uleni tepung tapioka menggunakan bumbu dan air panas. Setelah diuleni, bumbu disimpan dimasukkan ke dalam plastik agar tetap hangat, agar mudah untuk dicetak menjadi adonan mie. Selanjutnya kita ke tahap pencetakan mie. Masukkan adonan ke dalam alat pencetak mie itu. Alat yang digunakan masih menggunakan alat yang manual. Cetak mie sampai semua adonan habis. Sambil dikipas-kipas, lalu dipotong. Rebus mie ke dalam air yang mendidih. Merebus mie hanya memerlukan waktu yang sebentar. Setelah direbus, cuci menggunakan air dingin dan bersih sebanyak 2 kali. Setelah dicuci, mie siap disajikan dengan bawang goreng dan cabai rawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Willy Astafian. Pak, kenalan dulu Pak. Namanya siapa Pak? Oh, Pak Bastomi. Nah, jadi di sini saya ingin mewawancara Bapak tentang mie apa Pak namanya Pak? Mie kuanci. Mie kuanci. Nah, saya ingin bertanya-tanya tentang mie kuanci nih Pak. Yang pertama, bagaimana Bapak memulai bisnis mie kuanci ini nih Pak? Boleh dijawab Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya kami bisnis ini ya atas situasi lah ya, situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Akhirnya kami berusaha menciptakan lapangan kerja. Ya, Intinya itu. Terus kami juga lapangan kerja yang di pasar yang belum ada, yang masih rangka itu apa yang jelas. Terus ketemulah ini. itu yang mencari peluang ya Pak. Nah itu
Udah lanjut pertanyaan kedua ya Pak. Terbuat dari apa nih Pak mie kuanci nih Pak bahan-bahannya? Dari bahan tapioka atau aci. Tepung tapioka aja. Lalu selain itu Pak, Nggak ada sama Nggak ada. paling paling tambahan seperti cabai sama berambang nggak Pak? Terus kalau proses pembuatan mie kuanci ini gimana Pak? ya prosesnya itu tadi. Pertama-tama Gampang dikasih air lah ya. air. Misalkan per baskom itu kan 5 kilo. Oh, Kan? oh, Lo pakai airnya dikasih 3 kayu itu kan. ya, Terus garamnya per kilonya 3 sendok. 3 sendok. 3 sendok makan per kilonya. Berarti kita 5 kilo yang 15 atau Lalu, lo terus seperti tadi lah. lalu dia diadon, Diadon ini, kemudian kemudian ditindak kan. dicetak menjadi seperti mie, Ini baru direbus. kemudian dicuci, gitu loh Pak. Cukup singkat ya Pak. Kan? Cukup simpel. Pak, udah berapa lama Pak menjadi pengusaha mie kuanci ini Pak? Dari tahun berapa Pak? Kami mulai dari tahun 2008 Udah sekarang. Sekarang berarti hampir 23 tahun ya. 2008, 15 tahun lebih kayaknya Pak. Sudah lama sekali ya Pak. Kendalanya apa aja nih Pak saat membuat mie? Kesulitannya Ya apa ya? Ya sementara ini ya nggak ada sih kesalahan untuk pembikinannya nggak ada ya. Cuma pemasarannya ya Pak. Kadang waktu pasar sepi. Jadi naik turun mas. Jadi naik turunnya gitu pembuatannya misalkan waktu pasaranmu misalkan liburan sekolah atau lebaran Banyak lebih banyak. Kalau hari-hari ini ya biasa standar. buatannya. Pak, kira-kira dalam 1 bulan ini mie kuanci ini kan berapa pasar tuh? Penjualannya sampai berapa tuh Pak omsetnya Pak? Omsetnya ya kan. Omsetnya nggak pernah dihitung. Perkiraan Kalau dalam 1 hari itu kalau 100 sampai 150 ya dapat lah. 50.000 ya Pak, dapat ya? Dapat dan hasil. Lumayan ya Pak. Kalau dalam 1 hari diproduksinya berapa banyak Pak? Tergantung mas, jadi tergantung pasarnya. Kalau pasarnya pas rame itu bisa sampai 1 sak 5 kilo. Kalau pasar rata-rata yang mungkin 15 kilo sampai 24 kilo tergantung pasar ramai atau tidak ya Pak. sekali 2 kali kalau tips iya. tips menjadi pengusaha mie ini kayak gimana Pak? Yang jelas harus punya kemauan mas. Kemauan yang jelas. Ya kita harus punya kemauan karena memang ini pekerjaan berat ya mas. Kalau perempuan kami nggak jamin yang jelas itu tuh. Karena apa waktu di itu memang berat. Iya, karena cukup menggunakan tenaga ya Pak. Kita punya kemauan, kemauannya kuat, terus ya yang jelas kondisinya juga memungkinkan dan sehat tuh maksudnya naik 10 banget kayaknya nggak kuat gitu ini kan gitu. Oh iya juga sih Pak. Sebenarnya enak lah, ya sebetulnya kita mau bikin punya kemauan yang pertama itu, yang kedua niat ikhlas bikin usaha ini untuk biayai keluarga. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya Mbak mie apa namanya mie kuanci ini bertahan berapa hari nih Pak? Tahannya 24 jam lah. 24 jam. Kalau di dalam kulkas Lebih lama, bisa 2 hari mungkin. tapi Lebih kurang enak ya Pak. Oh, tapi yang jelas 24 jam. 24 jam. Kalau untuk penjualan di pasaran Kecamatan Sukoharjo gimana Pak mie ini Pak? Dia buat sementara ya, alhamdulillah sementara. Masih Peminatnya masih banyak ya Pak. Karena ini termasuk jajanan langka. Jajanan Tradisional yang langka. Lumayan cukup banyak dicari ya Pak. Dicari karena kadang-kadang orang tua itu yang sering, ini zaman Vienna. Ini apa kan? Ini
Kasiannya nek orang-orang diabetes mas, jadi orang-orang diabetes tuh belinya kulkas bisa pasar beli lagi gitu. Gitu ya pak. Karena ini kan nggak tahu, harus dicapai nggak terlalu tinggi. Aman Aman. manisnya. Ya udah Pak, pertanyaannya udah habis nih Pak. Lah, Alhamdulillah Pak, terima kasih ya Pak. tapi yang jelas ini lah penjelasan tersingkat. Mungkin kalau sama pengen nambah ya ditambah. Iya Pak. Ya kita kasih intinya ya semua saya. Tapi ya mungkin hanya bisa membantu sekian pencapaian. Mungkin kalau orang perlu kalian tambah sesuai dengan proses kami ya komunikasi. Ya udah, saya ngucapin terima kasih ya Pak udah boleh buat wawancara di sini. Ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.